saya Yani Budiarti dari kelas F3 dengan NIM 0704062285 akan menjelaskan sebuah materi kepemimpinan dan kerjasama kelompok dari mata kuliah pengembangan diri. Slide pertama membahas tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang memiliki visi jelas, kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain, serta bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan keterampilan komunikasi yang kuat. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam anggota timnya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dianut. Seorang pemimpin seringkali harus mengambil keputusan yang penting untuk mencapai tujuan organisasi atau tim. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tepat dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terlibat. Keterampilan yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan melalui pengaruh terhadap interaksi antar anggota kelompok, proses pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Dinamika kelompok mengandung beberapa unsur. Ada 4. Yang pertama, adanya kumpulan 2 orang atau lebih. Yang kedua, melakukan interaksi. Yang ketiga, anggota saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, keadaan kelompok dari waktu ke waktu sering berubah-ubah atau bergerak. Selanjutnya, kedinamisan kelompok yang merupakan hasil dari faktor-faktor pendorongnya atau push faktor dapat mempengaruhi stabilitas dan arah perkembangan kelompok. Di sini terdapat 6 push faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Pertama, group goals. Group goals atau tujuan bersama yang relevan dan diketahui oleh semua anggota menjadi landasan bagi kohesi kelompok. Semakin sejalan tujuan kelompok dengan tujuan individu, maka semakin kuat kohesi kelompok tersebut. Yang kedua, ada grup struktur. Struktur kelompok dan jaringan komunikasi dalam kelompok memengaruhi aliran informasi dan pengambilan keputusan. Peruatan dalam struktur komunikasi dapat menghambat efisiensi kelompok. Yang ketiga ada group task function. Tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok mencakup berbagai aspek seperti kepuasan anggota, koordinasi, dan penyebaran informasi. Kekompakan dalam menyelesaikan tugas-tugas ini meningkatkan efektivitas kelompok. Yang keempat ada group building and maintenance. Adanya peran-peran yang terdefinisi dengan jelas, norma kelompok yang terjaga, serta dukungan sosial dan infrastruktur yang memadai memastikan kelangsungan dan kesejahteraan kelompok. Yang kelima ada group atmosphere. Suasana dalam kelompok memengaruhi kenyamanan dan motivasi anggota dalam berpartisipasi. Atmosfer yang positif dapat meningkatkan keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya ada yang terakhir, group pressure. Tekanan atau desakan yang diterapkan oleh kelompok bertujuan untuk menjaga ketaatan terhadap norma, meningkatkan motivasi, dan membangun kesatuan dalam kelompok. Slide selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kerjasama. Komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk memastikan kelancaran aktivitas dalam organisasi. Budaya organisasi yang baik juga penting untuk mendukung komunikasi dan kerjasama yang produktif. Terdapat 5 strategi dalam pencapaian tujuan dalam kelompok. Di antaranya adalah yang pertama, saling ketergantungan. Hal ini diperlukan di antara para anggota kelompok, yaitu terkait dengan informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan di
tugas setiap anggota kelompok harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan, dan kesatuan dalam kelompok. Yang ketiga, bahasa yang setiap anggota kelompok harus menguasai bahasa yang umum dan mudah dimengerti oleh semua anggota kelompok. Yang keempat, pembelajaran, yaitu bahwa anggota kelompok harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai misi bersama. Dan yang terakhir, kelima, keterampilan menangani konfrontasi atau konflik. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain. Slide selanjutnya, dalam komunikasi efektif terdapat beberapa hukum yang mengatur agar jalannya komunikasi berjalan secara efektif dan pesan yang disampaikan jelas diterima oleh komunikan. Hukum komunikasi yaitu REACH yang meliputi A. Respect, B. Empathy, C. Audible, D. Clarity, dan E. Humble. Respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. B. Empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu persyaratan utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Yang C. Audible. Makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. D. Clarity. Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berbeda. Oke, humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Slide selanjutnya, pengambilan keputusan dan problem solving. Proses pengambilan keputusan melalui identifikasi masalah, analisis alternatif solusi, evaluasi, dan implementasi memainkan peran penting dalam keberhasilan pemimpin. Teknik problem solving juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Selanjutnya ada karakteristik teknik problem solving. A. Teknik problem solving merupakan serangkaian aktivitas bimbingan. B. Aktivitas bimbingan diarahkan untuk menyelesaikan masalah. C. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara kritis dan ilmiah. Slide selanjutnya, tahapan dalam pemecahan masalah ada 6. Pertama, merumuskan masalah, mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Kedua, menelaah masalah, menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisa masalah dari berbagai sudut. Ketiga, merumuskan hipotesis, berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Yang keempat, mengumpulkan data atau mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Percakapan mencari dan menyusun teks, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, dan tabel.